Kenapa kok kita ini tidak bisa internet di Indonesia itu belum memberikan rasa aman? Kultur online yang masih berisiko. Kultur online itu apa maksudnya? Budaya beronline di Indonesia itu masih sangat mentoleransi adanya kejahatan di dunia maya. Cyberbullying itu tidak ditindak secara gimana ya, Mbak? Baik sanksi hukum maupun sanksi sosialnya itu masih banyak memberikan toleransi. Sementara di sini masalah foto aja itu luar biasa. Konsen dari private apa namanya perlindungan privacy itu luar biasa. Perkenalkan nama saya Zakiatul Mufidah. Saya asalnya dari Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Nah, sekarang saya sudah menginjak tahun kedua untuk studi S3 saya di University of Birmingham di Inggris. Itu sebenarnya yang pertama, lindungi akun kita dulu. Karena berkegiatan di internet, berkegiatan di dunia maya itu selalu kita ada akun kan, yang entah itu email, entah itu akun sosial media, entah itu akun-akun yang lain. Nah, yang pertama yaitu sekarang sudah ada yang namanya double authentication atau bahkan multiple authentication. Jadi nggak sekedar kita masuk sign in itu langsung bisa masuk. Itu biasanya kita dimintai di device lain. Itu saya pernah ada kejadian akhirnya saya itu multiple itu. Jadi ada dua device yang harus setuju, harus saya klik OK, yang itu kemudian saya bisa sign in ke akun email saya seperti itu. Nah, itu salah satunya yaitu melindungi akun kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa apa namanya berkegiatan atau berpraktik di dunia digital itu selain melindungi akun juga kita harus sadar bahwa ada faktor-faktor seperti phishing, scamming dan seterusnya. Nah, itu kita jangan sekali-sekali gampang tergoda untuk mengklik sesuatu yang biasanya itu dikirim ke kita dan tanpa itu masih ragu kevalitannya, sering meremehkan. Saya juga kadang meremehkan ya, di publik kita pakai wifi publik kemudian kita dengan ini ya berseluncur, padahal itu kalau pas ketemu dengan orang yang tidak bertanggung jawab kadang itu mereka bisa memanfaatkan akses publik kita itu untuk menjebol atau untuk masuk ke dalam akun kita. Proof atau tanpa apa sih istilahnya, konsen ya, tanpa konsen dari yang bersangkutan itu ada anak di kelas anak saya itu yang mengambil gambar anak itu dan menyebarkannya di grup, nggak tahu di grup temennya itu. Nah, kemudian di sekolah itu mengasih peringatan bahwa ini tidak diperbolehkan seperti ini. Ini bukan cara berinternet yang bertanggung jawab. Jadi sekolah kemudian langsung mengirimi link kepada orang tua, tolong dibaca, learn link-link di bawah ini tentang internet yang bertanggung jawab, tentang safer internet. Bahkan ketika ada kegiatan sekolah, itu orang tua dimintain tanda tangan konsen. Apakah nanti ketika kegiatan sekolah bersedia nggak kalau ada foto anakmu itu yang nanti kemudian ditaruh di sosial medianya sekolah atau di website sekolah. Dan kemudian ada regulasi betul bahwa akun-akun yang bisa mengakses kayak snack video, TikTok dan seterusnya itu harus di atas 13 tahun. Nah, biasanya kita lihat dulu. Biasanya penyebab utama kenapa mereka berpikiran seperti itu adalah biasanya mereka mengalami hal yang negatif. Misal begini, sejak ada internet tuh anak saya kok jadi begini gitu. Jadi mereka sudah atau mungkin dirinya sendiri karena internet ini jadi kacau, ini saya pernah malu atau pernah mengalami hal-hal yang kurang bagus lah ya di dunia internet. Nah, itu membuat orang itu kemudian berpikir bahwa internet itu nggak ada manfaatnya. Nah, bagaimana kita itu berusaha atau strategi kita untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama tentunya edukasi, ya campaign, kemudian ke sosial media campaign, kemudian juga ada forum-forum terbuka, pelatihan praktis. Kita akan berpikir, oh ternyata internet ini nggak destruktif kalau digunakan dengan tepat dan digunakan sebagaimana mestinya. Itu ada beberapa faktor juga. Sekali lagi yang pertama yang paling penting itu adalah karena adanya kesadaran dan edukasi. Kenapa? Karena tingkat edukasi dan kesadarannya masih belum se
apa namanya se-inline atau belum sejalur dengan peningkatan pengguna itu tadi. Jadi mereka asal apa ya menjadi pengguna, tetapi mereka tidak paham dan tidak sadar. Literasi ya, digital literasi itu mencakup 4 hal, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Nah, 4 hal dari digital literasi ini yang harus terus-menerus apa ya disampaikan kepada masyarakat. Jadi nggak hanya skillnya aja nih yang dipakai, tapi juga ada digital culture, budayanya seperti apa kita harus paham, digital ethic, etikanya gimana, and digital safety, keamanannya bagaimana. Ini digital literasi ini adalah bagian dari edukasi. Kenapa kemudian rasa aman itu belum, karena 4 hal dari digital literasi ini belum sampai pada titik yang kita harapkan seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua, pertumbuhan teknologi yang nih Mbak cepat banget, sehingga ini tuh eh, kurang bisa mengikuti apanya ya, yaitu tadi pemahamannya, kesadarannya, kemudian infrastrukturnya juga Mbak. Dan yang paling penting nih, kenapa kok kita ini tidak bisa internet di Indonesia itu belum memberikan rasa aman? Kultur online yang masih berisiko. Kultur online itu apa maksudnya? Budaya beronline di Indonesia itu masih sangat mentoleransi adanya kejahatan di dunia maya. Cyberbullying itu tidak ditindak secara gimana ya Mbak, baik sanksi hukum maupun sanksi sosialnya itu masih banyak memberikan toleransi. Sementara di sini masalah foto aja itu luar biasa. Konsen dari private apa namanya perlindungan privasi itu luar biasa. Jadi kultur online yang masih berisiko tinggi itu membuat kita itu masih kurang merasa aman ketika berinternet. Nah, di Indonesia masih belum memberikan rasa aman. Penegakan hukum. Nah, masih ingat nggak Mbak kasus-kasus di Indonesia yang kontroversial, baik Nuril, kemudian itu guru yang dia melaporkan pelecehan malah dia balik dituduh. Nah, itu hal-hal seperti itu akhirnya membuat itu yang diketahui media ya, yang diungkap di media ya, itu padahal pastinya banyak sekali di belakang yang ada kasus-kasus seperti itu. Jadi kita itu merasa kita berpendapat, berekspresi, mengeluarkan kebenaran itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Nah, itu membuat orang baiknya kalau saya mengalami ini akhirnya udahlah mending diam aja, saya mending tidak ini, saya bilang apa ya, masih banyak mentoleransi gitu ya, toleransi adanya kejahatan cyber. Nah, yang pertama orang tua dulu, orang tua ini harus paham dan harus sadar bagaimana berinternet secara sehat dan berinternet aman untuk anaknya, yaitu tadi dia harus paham, oh ternyata snack video, TikTok dan seterusnya itu restricted under 13 years old, di bawah 13 tahun tuh belum boleh lo lihat itu, karena itu ya mereka belum bisa berpikir mana mana konten yang beneran, mana yang itu hanya konten untuk lucu-lucuan gitu loh. Nah, itu orang tua harus paham tentang policy, tentang apa ya tadi usia. Ini web ini, sosial media ini, platform ini untuk usia berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua juga harus memberikan apa ya kontrol kepada anak. Jadi kita pakai device, kita pakai aplikasi yang bisa memproteksi anak kita dari akses-akses sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Itu untuk orang tua. Kemudian untuk sekolah, sekolah bisa harus berani, ini sekolah dan pemerintah ya. Sekolah dan pemerintah itu saya pikir harus berani mengambil apa resiko budgeting yang lebih banyak untuk berlangganan. Itu tadi website-website, platform-platform yang itu sangat berguna untuk mendukung kegiatan anak-anak di sekolah, mendukung apa pembelajaran. Pemerintah harus mulai memikirkan membangun tidak hanya infrastrukturnya buku-buku kurikulum bukan, tetapi infrastruktur yang berbasis online itu tadi, juga pengembangan platform. Nah, ini sebenarnya juga ke depannya bisa dilakukan oleh NGO, pemerintah, dan juga komunitas-komunitas ya. Mungkin bisa mengembangkan sebuah platform yang itu bermanfaat untuk pembelajaran di semua tingkat, di semua level, mulai dari nursery, mulai dari TK, terus Mbak, monitoring dan evaluasi. Kadang kita juga kalau berkelakar ya,
nggak karena netizen Indonesia itu sadis banget gitu. Jadi kadang pernah sih teman saya, ini nih pengalaman lucu juga sih, teman saya mau memposting sesuatu gitu, akhirnya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak karena mulut netizen itu jahat banget. Dia tuh sampai takut gitu loh. Itu karena mungkin itu tadi pengalaman negatif membuat kita trauma berdunia digital, membuat kita tidak merasa aman untuk bersosial media gitu ya. Itu karena pengalaman yang negatif. Nah, kenapa kok kemudian etiket berinternet itu masih rendah ya? Padahal penggunanya tinggi, tapi etikanya masih sangat rendah. Ini kalau menurut saya, itu tadi ada kultur online yang di kita yang masih belum settle. Jadi kultur online kita itu masih bereuforia karena kita bereuforia dengan internet itu, kita merasa bahwa kita itu berhak mengomentari, kita itu berhak menghakimi, kita itu berhak melakukan sesuatu dengan jari-jari kita. Dan saya yakin itu pasti tidak akan terjadi jika itu berhadapan secara langsung. Masih perlu banyak edukasi, Mbak, dan contoh-contoh di berdunia maya di Indonesia ya tentang bagaimana bernetiket yang bagus. Makanya di dalam satu aspek digital literasi tadi yang saya bilang itu ada digital ethic. Jadi ada etiknya, ada etikanya. Nah, etika ini harus kemudian juga diperkuat dengan yang namanya penegakan hukum tadi. Nah, masalahnya penegakan hukum itu selama ini masih berpihak kepada orang yang berkuasa. Kalau kita lihat, Mbak, yang melaporkan pencemaran nama baik itu pasti orang yang punya kuasa, kelompok yang punya kuasa untuk menjerat orang yang tidak punya kuasa, bukan sebaliknya. Hasil yang saya lihat, saya baca, kemudian saya refleksikan, UU ITE itu sejak awal dulu bermasalah. Ya, sejak awal dulu bermasalah. Kenapa bermasalah? Ada pasal-pasal yang itu ambigu, bisa diinterpretasi dengan berbagai macam. Jadi, oh, saya menginterpretasi seperti ini. Oh, orang lain menginterpretasi seperti itu. Jadi multi interpretation itu yang membuat UU ITE bermasalah. Tapi kemudian ternyata itu kemudian direvisi kan. Kemudian karena semakin banyak apa itu namanya protes waktu itu, gelombang protes di Indonesia tentang revisi UU ITE kan besar ya, dari NGO komunitas dan seterusnya itu akhirnya ada revisi. Nah, kemudian direvisi. Tetapi ternyata sampai ke sini pun mungkin iya direvisi, tapi penegakannya itu loh Mbak, penegakan hukumnya. Sebenarnya mungkin hukumnya, undang-undangnya sudah ada, tetapi penegakannya yang masih kurang. Ya, jadi sudah saya bilang yang dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita juga mengharapkan adanya semakin banyak kampanye-kampanye safer internet. Seperti ini sebenarnya ini program dari Ruanita ini sebenarnya salah satu bentuk kampanye safer internet. Jangan salah ya, ini adalah bentuk-bentuk apa langkah-langkah kecil yang itu kemudian nanti akan berdampak besar ke depannya ini. Dan semakin banyak orang-orang, komunitas-komunitas yang melakukan kampanye saver internet, itu akan semakin banyak menjangkau para netizen untuk lebih sadar bagaimana berinternet secara aman. Nah, kemudian policy itu juga penting, Mbak. Ya, ini sahabat-sahabat Ruanita dan juga terutama saya sendiri ya, ini kita saling reminder bahwa kita hidup di dunia maya, itu yang perlu kita lakukan adalah sekali lagi kita harus melindungi diri kita sendiri dari kejahatan-kejahatan kriminal, yang kejahatan kriminal di internet, apapun bentuknya. Kemudian juga mungkin pesan saya juga kita harus lebih banyak melakukan hal-hal yang positif. Bikinlah konten-konten positif. Pemerintah ya menurut saya sekali lagi undang-undangnya sudah ada, sudah bagus direvisi. Nah, masalahnya sekarang tinggal komitmen untuk menegakkannya.